Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat, kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Goda Dai Kadam. खबर ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਚਾਚਾ। Punjab. Pertengkaran terjadi di antara para pemuda hingga tidak menyadari kedatangan Jabar Jang Singbar yang merupakan kepala desa dari 7 desa dan berhasil mengalahkan kakak laki-lakinya di Lawar. Mereka semua terdiam ketika Jabar Jang Sing datang dan menembak salah satu pemuda yang tengah bertengkar. Jabar Jang juga mengatakan mengampuni orang-orang yang membuat ribut di kampungnya. Jabar Jang kemudian mengunjungi keluarganya dan melarang putranya bermain dengan anak-anak penduduk. Namun karena desakan putranya mau tidak mau, ia mengizinkan putranya untuk bermain. Jeta berlari memegang layangan yang diberikan oleh Guri saudaranya. Semua anak-anak berkumpul memainkan layangan bersamanya. Hingga berulang kali ia memenangkan permainan itu dan memutuskan layangan mereka semua. Tapi tiba-tiba ia didorong hingga terjatuh dari tempatnya berdiri dan membuatnya tidak sadarkan diri. Jeta pun tidak tertolong. Ia meninggal dunia akibat kehabisan banyak darah di kepalanya. Ibu Jeta sangat merasa kehilangan, hingga kesehatannya menurun dan semakin memburuk setiap harinya. Hingga 2 bulan berlalu pun masih belum ada perubahan. Padahal pengobatan terbaik telah diberikan oleh Sardar, panggilan hormat untuk Jabar Jang. Dokter mengatakan kalau istrinya membutuhkan seorang anak. Sardar terdiam dan mengatakan ia tidak bisa mewujudkannya karena indung telur istrinya telah diangkat saat melahirkan Jeta. Ia juga menolak saran dari dokter untuk mengadopsi seorang anak karena ia tidak mau orang luar masuk ke lingkungan Manson ini. Sardar terdiam dan memikirkan cara terbaik untuk kesembuhan istrinya. Hingga Dilawar membawa kedua anaknya untuk bisa menghibur Sinde, istri Sardar. Ia bahkan rela memberikan kedua putranya untuk memulihkan kesehatan Sinder seperti sedia kala. Melihat jasa Sinder menganggap itu adalah Jeta, ia menangis sambil memeluk Jasa. 22 tahun kemudian, Jasa yang telah tumbuh menjadi pemuda tampan memiliki hubungan dekat dengan Aman, seorang mahasiswi kedokteran. Ia selalu menyempatkan diri untuk menjemput gadisnya. Setelah mengantar Aman pulang, mobil Jasa dihentikan oleh Guri hingga mereka bisa pulang bersama. Di dalam perjalanan mereka berbincang tentang hubungan Jasa dengan Aman yang sudah lama terjalin. Jasa terkejut ketika ia tiba di rumah. Ia melihat Sardar tengah menginjak kaki seorang warga. Dilawar memberikan keterangan kalau warga tersebut telah membuat surat-surat palsu untuk 27 hektar dari 285. Hingga menjualnya dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Tanpa ampun orang kepercayaan Sardar langsung menghabisinya di hadapan semua orang yang berada di tempat itu. Guri dan Jasa terdiam melihat aksi yang dilakukan oleh pamannya. Keduanya menyerahkan dokumen pembayaran dari warga dan meminta Sardar untuk memeriksanya. Tapi Sardar menolak, bahkan mengatakan kalau semua kekuasaannya akan dipindahkan ke Jasa. Mendengar hal itu, Dilawar tersenyum dan merasa bangga akhirnya mimpinya untuk menduduki sebagai kepala desa terwujud pada putranya. Perayaan ulang tahun Jeta tetap dilakukan walaupun Jasa telah meninggal dunia. Semua orang mulai sibuk menyiapkan semuanya karena Jasa telah menggantikan kedudukan putra Sardar di hati Sinder. Sardar meminta semua dipersiapkan secara sempurna. Hingga tiba-tiba seorang pemuda menyebut Omai dengan sebutan Paman Sifji, panggilan yang biasa dikeluarkan oleh Jeta semasa hidupnya. Semua orang terkejut, terlebih Omai yang memandang pemuda itu seperti Jesa yang memegang layangan di hari terakhir hidupnya. Ia juga menyapa semua penghuni rumahnya. Dengan cepat pemuda itu mengatakan kalau ia adalah Jeta yang 22 tahun tidak kembali.
Hingga seorang keluarga datang dan mengatakan kalau ia menyelamatkan seorang anak kecil yang mengaku bahwa ia adalah putra dari Sardar. Mereka juga menjelaskan kalau pemuda itu yang meminta mereka untuk datang ke rumah ini sekarang. Pemuda tersebut menjelaskan kalau ia adalah Jeta. Tapi Sardar tidak percaya dan meminta Omei untuk melempar pemuda tersebut pergi dari mansion. Semua orang pergi meninggalkan tempat tersebut. Pemuda itu meminta pada orang tua angkatnya memberikan dirinya 7 hari untuk bisa menunggunya. Istri Sardar mempercayai kalau pemuda tersebut adalah Jeta. Ia pun memeluknya. Ia juga memberikannya makanan yang sangat Jeta sukai. Sardar yang ditemani Omei menikmati minumannya berbincang tentang Jeta. Tapi Omei yakin itu adalah putra Sardar. Dilawar dan Guri pun membicarakan tentang Jeta. Ia tidak percaya bagaimana orang mati bisa hidup kembali. Guri mengakui mungkin itu adalah keajaiban Tuhan. Jeta pergi meninggalkan mansion, tapi Sinde melarangnya. Ia tidak ingin kembali ditinggalkan oleh putranya. Namun Jeta berjanji ia pasti akan kembali. Semua mata memandang ke arah kepergian pemuda yang mengaku sebagai Jeta tersebut. Ia menyusuri jalan-jalan yang dulu pernah dilewati. Jasa yang baru saja kembali dari kota langsung menemui Jeta yang tengah melihat foto kecilnya. Guri yang mengejar Jasa menjelaskan kalau pemuda itu adalah Sera yang akan tinggal selama 7 hari di sini. Jasa mengatakan ia telah menerima jabatan sebagai pengganti Sardar yang memimpin 7 desa. Jeta tersenyum melihatnya kemudian memeluknya. Aman yang datang berkunjung menjadi perhatian Jeta. Jasa yang melihat ke arahnya tahu kalau Jeta menyukai gadisnya. Jasa mengamati terus Aman dan juga Jeta, hingga ia mendekatinya dan membuat Jeta terkejut sampai menghentikan layanannya. Jeta mengatakan kalau Jasalah yang telah mendorongnya sewaktu ia kecil dulu. Hal itu mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Jasa yang tidak tahu kalau itu adalah Jeta langsung membela diri. Guri menjelaskan kalau ia yang telah memberitahu bahwa Jasa itu adalah Sera. Dilawar marah karena mendengar perkataan Jeta hingga ia terus menampar Jasa. Sardar mencoba menengahi mereka tetapi Dilawar tidak peduli. Omei pun datang mendekati mereka. Jasa yang tertampar malah mendorong tubuh Sardar hingga ia terjatuh dari ketinggian. Semua yang ada di tempat itu terkejut. Jeta langsung menolong ayahnya. Dilawar mencoba menghabisi Jasa dengan mengambil senjata Omei. Namun Guri mencoba mengendalikan emosinya tapi ia tidak berhasil. Dilawar terus mengejar Jasa tapi sama sekali tidak membuahkan hasil. Jasa lebih cepat melarikan diri. Sardar yang tidak sadarkan diri segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Semua keluarganya menangis melihat keadaan Sardar yang sangat memprihatinkan. Namun dokter menjelaskan kalau Sardar baik-baik saja setelah menerima transfusi darah dari Jeta. Jasa yang masih bersembunyi masih dalam pencarian ayahnya. Kesehatan Sardar semakin membaik hingga ia bisa kembali ke rumah. Jasa sendiri terus berlari saat dikejar oleh polisi yang diperintah oleh ayahnya. Jeta memberanikan diri memanggil ayahnya. Ia meminta maaf karena ia harus pergi, tapi Guri mencoba menghalanginya karena kebahagiaan bibinya ada pada Jeta. Semua keluarga pun mengakuinya, terlebih Dilawar. Ia merasa kecewa saat Jasa menipu mereka dan dialah pelaku yang telah mendorong Jeta. Sinde pun menahan putranya untuk pergi, tapi hati Dilawar merasa kesal karena putranya masih dalam pencarian dan dalam ketakutan. Ia tidak yakin kalau pemuda yang ada di hadapannya adalah Jeta. 10 hari telah berlalu, Jasa masih bersembunyi. Omei juga mengatakan kalau polisi masih mencari keberadaan Jasa untuk bisa dibawa kembali ke mansion mereka. Dilawar yang mendendam ingin segera menguasai 7 desa yang harusnya menjadi miliknya. Hanya karena ia buta huruf, ia gagal meraihnya. Ia tidak ingin Jasa gagal, ia ingin membereskan pemuda yang mengaku sebagai Jeta. Jasa yang tahu Jeta pergi ke ladang seorang diri pergi meninggalkan rumah sahabatnya Dipsing sambil membawa senjata api. Jeta yang duduk seorang diri terkejut ketika melihat Aman menghampirinya. Jeta meminta Aman kembali ke rumahnya. Aman menurutinya dan pergi meninggalkan Jeta seorang diri. Tak berapa lama beberapa orang yang ingin menghabisi Jeta mulai bersiap. Mereka menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Satu persatu mereka mulai menyerang Jeta dalam gelap. Jeta dengan sigap langsung menghadapi mereka satu persatu. Namun tiba-tiba Guri datang membantunya menyelesaikan mereka semua. Kejadian itu membuat sedih Sinder. Ia menangis dan menyesali peristiwa tersebut. Dilawar meminta anak buahnya pura-pura memeriksa pelaku yang memukuli Jeta. Omei pun diperintahkan oleh Sardar untuk mencari tahu siapa di balik penyerangan ini.
Jasa yang baru saja tiba di rumah langsung menyelinap memasuki kamar Jetha. Ia bisa melewati para penjaga hingga mengawasi semua pergerakan orang-orang yang ada di mansion tersebut. Aman yang tahu Jetha terluka langsung berlari untuk melihat keadaannya. Jasa menemui ayahnya dan Aman menangis melihat Jetha yang terluka. Namun Jetha mengatakan ia baik-baik saja. Jasa mempertanyakan tindakan ayahnya yang hampir menembak dirinya saat Sardar terjatuh, tapi tiba-tiba Sardar telah berdiri di belakangnya siap dengan senjata miliknya. Ia sadar kalau Jasa adalah pengkhianat. Guri yang datang langsung memohon agar mereka meletakkan senjata yang mereka miliki. Dilawar yang mabuk tidak sadarkan diri hingga suara tembakan keluar dan menghabisi Dilawar. Sardar meminta inspektur untuk bisa menghabisi Jasa bila bertemu dengannya karena ia telah menghabisi saudara laki-lakinya. Inspektur mengiyakan perintah Sardar dan pergi dari upacara kremasi Dilawar. Istri Dilawar terus menangis. Ia tidak menyangka putranya yang telah menghabisi suaminya sendiri. Sardar yang telah berbincang dengan istrinya mengatakan ia tengah memikirkan untuk mengalihkan jabatannya pada Guri dan tidak percaya Sera adalah Jetha. Namun mereka tidak menyadari pembicaraan mereka didengar oleh seseorang. Jetha yang tengah tertidur ditodongkan sebuah senjata oleh Jasa dan membawanya keluar dari mansion. Mereka pun berkelahi. Jasa menodongkan senjatanya dan menekan siapa Sera yang mengaku sebagai Jetha. Jasa yang tertangkap diketahui oleh banyak penghuni mansion. Jasa diikat di tengah hutan itu dan Sardar langsung menodongkan senjatanya. Inspektur mengatakan kalau ia mendapatkan informasi bahwa Jasa tengah bersama Sera. Dan saat ia berada di tempat itu, ia melihat Jasa sudah tidak sadarkan diri. Jasa yang telah sadar ditekan oleh Sardar untuk mengatakan di mana Sera berada. Guri menekan Sardar untuk bisa langsung menghabisi Jasa. Tapi tiba-tiba Aman datang dan mengatakan Sera telah tewas dan Dilawar tewas bukan karena peluru yang mengenai tubuhnya, tapi karena racun dari alkohol yang tercampur dengan racun. Aman menunjuk pelaku, tapi di saat bersamaan Jasa diberondong peluru oleh Guri yang juga pelaku kematian Dilawar. Ia yang telah mencampur alkohol dengan racun. Semua terkejut ketika melihat Jasa terjatuh. Guri menjelaskan ia mewakili dendam ayahnya yang selama 30 tahun ingin menjadi kepala desa di 7 desa ini. Ia juga mengakui kalau ia yang telah mendorong Jetha hingga ia terjatuh dan tewas. Hingga ia menjadi laki-laki tertua di mansion ini, tapi mereka malah menyukai Jasa bukan dirinya, dan Sardar malah mengangkat Jasa sebagai penggantinya. Ia juga mengakui telah menghabisi Dilawar yang diakuinya tidak berguna. Guri mengatakan kalau ia yang telah sengaja membiarkan Sardar terjatuh dan melepaskan kakinya. Namun lagi-lagi usahanya gagal karena Sardar bisa selamat dari kematian. Guri menjelaskan kalau ia telah memukul Jasa saat berada bersama dengan Jetha. Ia pun menghabisi Sera setelah membuat Jasa tidak sadarkan diri. Semua yang mendengar pernyataan itu pun terperangah. Mereka tidak menyangka kalau Guri bisa sekejam itu. Sera yang telah ia tikam juga telah ia kubur di tengah-tengah ladang. Guri menodongkan senjatanya ke arah Sardar dan meminta ia menyerahkan semua kekuasaannya. Tapi tiba-tiba Sera datang mengejutkan semuanya. Aman merasa senang ketika melihat Sera masih hidup. Ia meminta Omei untuk membawa Aman pergi dari tempat ini. Dengan cepat ia menghadapi semua anak buah Guri. Sardar hanya duduk melihat Sera menghadapi semuanya. Hingga Sera berhasil melumpuhkan Guri sampai tersungkur di kaki Sardar. Ia mengatakan kalau dia sendiri yang membawa Sera dan mengatakan kalau Sera adalah darah dagingnya sendiri yang sengaja ia sembunyikan. Ia mengatakan kalau dirinya yakin Jetha telah dibunuh untuk mengakhiri garis keturunannya. Guri menatap ke arah Sera yang berhasil melumpuhkan semua anak buahnya. Ia tidak menyangka Sardar telah menyusun permainan ini dengan sangat sempurna. Tapi dengan cepat Sardar menembak Guri. Omei mendatangi putrinya dan menekannya, tapi ia malah mengakui kalau ia tengah hamil hasil hubungan gelapnya dengan Guri. Sardar mengucapkan terima kasih, tapi ia tetap tidak ingin mengakui ibu Sera sebagai istrinya. Ia tetap mengatakan Sera sebagai anak haram. Hal itu sangat menyakiti hatinya. Ia mengikuti semua permainan Sardar hanya ingin membuat ibunya mendapatkan tempat sebagai ratu di mansion tersebut. Hingga satu peluru langsung meluncur bebas ke tubuh Sardar sampai ia terjatuh. Sardar teringat semua kesalahan yang pernah ia lakukan pada ibu Sera yang tidak mengizinkannya pergi ke mansion.
Sardar pun tewas dengan mata terbuka. Sera duduk di kursi kekuasaan menggantikan Sardar ayahnya. Tapi Putri Omein tetap mendendam dan ingin tetap menghabisi Sera yang telah menghabisi Guri. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Goda Dai Kadam. Sardar yang selama ini telah banyak berbuat jahat, akhirnya mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat. Begitulah hidup, barang siapa menuai maka ia akan memetik hasilnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.